3, 2, 1, go ya. Masih bersama saya di channel Relawan Kaliloji Kota Pekalongan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan tentunya untuk like dan share serta komen. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang dua dunia ya. Apakah di dunia ini ada dunia lain selain dunia manusia? Ada? Oke, jadi memang katanya. Di dunia ini tuh banyak sekali alam-alam. Ada alam manusia yang kita huni dan ada alam yang tidak kita lihat, alam jin ya, alam gaib seperti itu. Nah, kita akan ngobrol sama teman-teman KPKL terkait dengan pengalaman beliau ketika menjadi relawan bersentuhan dengan dunia-dunia makhluk gaib dan makhluk astral. Nah, kita langsung saja ke Dan Ladong yang pertama. Dan oke. Pengalaman yang tentang dunia astral selama menjadi relawan KPKL apa, Dan? Pengalaman tentang dunia astral ya kalau namanya juga kita kan berkecimpung di sungai kan ya. Namanya sungai itu tempatnya alam, ibaratnya alam gaib juga, makhluk-makhluk astral juga banyak, karena di situ kan ada orang yang meninggal di situ pasti banyak. Dan penunggu-penunggu juga di situ pasti banyak. Nah, yang sering kita temui ada di sekitar belakang Karana itu situ. Karana? Nah, di dekat Polres Pojokan gitu. Oh, yang belakang Bank BI apa ya. Itu ya. Di situ ada Jalan di Ponorogo. Ya, yang tembusan Bruk Gambaran itu. Nah, itu tempat yang seram juga itu di situ. Di situ saya melihat kuntilanak. Ya, terus waktunya si maghrib sih. Masuk kita kebetulan lagi survei atau apa itu waktu itu. Nah, itu dia nangkal di atas. Warnanya warna kulitnya ya pucat pasir. Nah, di situ terus kita menuju ke selatan di sekitar belakang bioskop Gambaran. Iya. Dekat sungai dekat jembatan Gambaran itu sebelah selatannya itu di belakang di situ. Itu di situ ada sosok tinggi besar. Cuman yang mereka nggak ganggu sih, cuma menampakkan saya itu ada. Ya, berarti ingin memberitahu ke teman-teman bahwa saya di sini seperti itu ya, mungkin biar lebih teman-teman lebih bisa berhati-hati. Ya, namanya makhluk hidup kan di dunia ini kan ada manusia, hewan, terus tumbuhan, jin, setan ya. Iya. Oke. Nah, kalau menuju ke selatan lagi ya mungkin lebih banyak lagi. Masuk. Memang di situ yang paling angker. Itu awal kita pertama kali susur sungai. Oke. Tapi yang selanjutnya sih sering kita temui sering. Pernah nggak melihat makhluk yang wajahnya itu sudah mungkin dari teman-teman semua ya, bukan dari Dan Ladong saja, yang makhluk yang wajahnya sudah tidak karuan. Iya, tidak karuan. Pernah. Cuman pada saat itu di samping rumah saya. Keraton. Ditanya, ya ini bukan berkaitan dengan komunitas ya. Waktu itu saya lagi kejar tayang buat besok acara launching di BRI. Itu saya bikin dekorasi sampai jam 1 malam karena kondisi memang panas, akhirnya saya bikin di luar rumah biar adem ya. Dan di situ saya nggak ngurusi jam berapa saya nggak, yang penting besok jam 8 harus mau diambil, itu kan deadline-nya seperti itu. Nah, akhirnya nggak lama kemudian saya dengar suara kayak anak kecil. Itu nggak ada orang, masa sendiri. Terus muncul itu anak kecil, bahasanya kayak bahasa orang-orang alien gitu ya, nggak jelas.
gitu. Oh, gitu, ya. Maksudnya seperti itu. Nggak jelas. Nah, Jam 1 ini. jam Satu 1 pagi ya, pagi. pagi dini hari ya, Terus aku cari sana sini, ternyata tidak ada. nggak ada. Begitu aku kembali lagi, bikin dekorasi lagi, lukis-lukis, terus nah muncul itu. Ternyata itu pun muncul cuma kepala doang. Wah, Kepala di tengah-tengah pintu. Iya. Nah, nggak ada badannya. Ya itu wajahnya itu ya udah bengkak tapi kayak banyak darah itu, darah kering itu. iya. Kontan saya waktu itu karena itu menyeramkan ya. Saya ya tinggal masuk, nggak lari nggak apa, tinggal masuk. Astagfirullahaladzim, saya masuk. Oh, Begitu saya masuk, orang tua saya bangun, itu udah hilang. berarti memang makhluk-makhluk Ada ya. Intinya bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendiri, tapi bertemuan, Iya, berdampingan dengan makhluk yang yang tidak kata kasat mata. kasat mata. Oke, untuk Mas Otong sendiri, pengalaman apa yang paling seram selama ini? Kalau bisa dikatakan paling seram yo banyak. Perlu dipahami bahwa di dalam Al-Quran pun kan sudah tertera jelas kan, Iya. inna khalaqal jinni wal insi illa liya'budun, bahwa Iya. kita diciptakan selain manusia juga ada jin. Lah fungsinya ada jin di situ kan untuk beribadah ya, bukan hanya manusia saja kan, kita disuruh untuk menyembah kepada Sang Holik, kepada Sang Pencipta. Jadi ya kalaupun kita bicara oh aku nggak percaya dunia gaib, yaitu bukan termasuk orang yang tanda kutip belum iman, belum percaya adanya dunia gaib. Berarti mengingkari Al-Quran ya? Iya, Sama mengingkari. saja ya. Iya ya. Iya. Oke. Terus pengalaman ini Mas yang paling menyeramkan? Ya banyak. Wong dulu kan saya bekerja, ya bukan bekerja sih. Kebetulan dimintai tolong untuk ngaji sama seorang ustadz. Istilah di apa? Istilah dalam masyarakat Pekalongan Selatan itu ada istilah matok. Kan? Matok itu saya jadi matok itu kegiatannya ngaji di kuburan dalam waktu 7 hari, 7 hari 7 malam. Nah di kuburan itu ngajinya di mayat yang baru dikubur. Matok namanya matok. Itu 7 hari 7 malam. Nah itu tuh dalam 7 hari 7 malam tuh nggak boleh putus, maksudnya orangnya yang ngaji di situ harus orang itu terus berarti yoga. Kebetulan di situ kan ada namanya sip-sipan. kayak kerja pabrik tuh Mas. Iya, kayak satpam. Ayo. Nah di situ tuh suatu hari pas tilawahnya malam Jumat Mas, malam Jumat pas jam 12 saya lagi ngaji di situ di matok. Yo Anda tahu sendirilah gimana kalau di kuburan kan, di kuburan malam Jumat sarangnya, katanya sarangnya. Tapi saya di situ nggak berpikiran apa-apa gitu. Cuman kejadian real itu bukan ada penampakan, enggak. Di situ malam Jumat Kliwon nggak tiba-tiba ada angin kencang di sekitaran kuburan yang saya matok itu. Kuburan itu kalau tempatnya lokasinya di sekitaran Tirto. Oke. Kuburan Tirto, pokoknya sebelah masjid itu sih. Jenenge ra paham Palen. Nah itu pas malam Jumat pas jam 12:30 kalau nggak salah ada angin kenceng di sekitaran kuburan.
kenceng, nggak tahu itu angin dari arah mana, kenceng terus. Tapi kan ya itu begitu ada angin itu, aduh piye ge, langsung Merinding. rada merinding lah kok ujuk-ujuk angin kenceng. Terus mana langsung hujan gitu sih. Iya. Hujan, tapi hujannya nggak terus, itu hujannya rintik gitu. Gerimis. Nah, terus tapi tetap aku kekeh usah ngaji we, urusannya ngaji. Nah, setelah nggak berapa lama, begitu hujannya ada, kuburan yang saya patok itu, tunggu nih, tujuh ambles mas. Ngeri juga. Nah, ambles. Nah, Kelihatan mayatnya enggak? ya iya, otomatis. Oh. Otomatis. Zek, ya Allah. Gitu. Ya, kalau kereta mayat kan begitu ambles tapi orang langsung tak lingu. Iya. Mungkin serem langsung bau Iya, gondo. iya. Nah, bau gondo. Waduh, mau gondo kayak serem gitu juga. Nah, habis itu tak lingu. Waduh, kok ambles ya. Itu tak uruk. Nah, habis tak uruk, nah itu juga ada penampakan. Apa ki Mas? Penampakannya yaitu kayak apa, kiai itu sih. Oh. Kiai yang penuh kiai dengan Oh, pakai sorban. Terus sambil apa, pegang tekan gitu sih. Tekan kayak tekan khotbah itu Iya. sih. Di situ, di makom situ. Kalau saya mau nanya, Di situ. itu almarhum itu meninggalnya secara syarat atau bagaimana? Ya aku nggak ngerti mas. Oh. Biasanya kalau meninggal yang syarat dan dikubur itu malam Jumat, kalau meninggalnya hari Jumat, ya itu biasanya pasti dipatoki. Oh, Iya. Saya juga pernah seperti itu. Mm. Dan kalau meninggalnya hari-hari biasa itu enggak, Berarti tergantung hari juga. tergantung hari. Iya. Nggak, orang, tapi aku sudah beberapa kali mato nggak Nggak ada kejadian yang seperti itu. tembe ning Tirto kuwi. Gila, berarti itu rada ekstrim juga wih. Yo. Yo, itu nggak nampak penampakan mungkin orang. Kenapa kuburan selalu ada yang sistemnya seperti Nah, atau seperti itu? Karena Itu alasannya apa? itu Bang? alasannya mungkin satu, takut tali pocongnya itu diambil, dicuri. Karena itu kan Biasanya. ada mitosnya sendiri kan. Iya. Untuk kekebalan, Kekebalan ilmu. bisa, untuk judi juga bisa, Oh. dan lain-lain. Intinya untuk black magic kayak gitu Iya. ya, ilmu hitam ya. Jalan sesat lah. Oh. Begitu ternyata. Untuk Dan Antoni sendiri, Untuk kejadian yang seperti itu sebenarnya saya sering mengalami mas. Apalagi dari kecil tuh, entah itu kelebihan atau apa, saya bisa melihat yang seperti itu. Bahkan kadang saya merasa kebingungan, ini manusia atau bukan. iya. Ketika saya memasuki tempat keramaian seperti pasar atau masjid, itu kadang saya tidak bisa membedakan mana manusia dan Mana yang itu. makhluk halus seperti itu ya. Kalau yang paling mengerikan itu, saya pernah mengalami, dulu kan saya bekerja di dunia perkapalan. Iya. Wah, ketika saya pindah kapal, pindah juragan, dan mungkin orang-orang yang bekerja di kapal di sekitaran Pekalongan dan sekitarnya tahu bahwa ada salah satu kapal di kota Pekalongan yang memang terkenal angker, sering makan tumbal dan lain-lain. Dan kebetulan saya ikut kapal itu. Pas di kapal itu saya pegang jabatan asisten KKM, kepala kamar mesin. Jadi kejadian mistis itu saya alami ketika berada di tengah. ABK kan di situ sama jurumudi itu sekitaran 32 orang. Sering kali ketika kita waktunya makan, saya melihat banyak orang di situ yang wah ini bukan ABK saya Iya, gitu loh. iya. Kayak Cuman asing-asing gitu ya. Orang asing tapi ya saya anggap aja ini biasa gitu loh. Yang paling mengerikan adalah waktu itu kita kena badai dan kita berada di sekitaran Pulau Masa Lembu. Daerah mana itu? Masa Lembu itu ikut Sulawesi, jadi dekat-dekat sama perairan Madura.
Yang kita tahu Masa Lembu itu adalah segitiga bermada Indonesia. Ngeri juga tuh. Nah, karena kita kena badai, mungkin alternatif kita mencari tempat untuk berlindung paling dekat itu adalah Pulau Masa Lembu. Kita paksakan masuk di situ sekitaran habis maghrib. Nah, kejadian aneh dimulai waktu kita di dalam kapal, terdengar suara lonceng, nggak lonceng sapi, Mending gitu. ada suara kayak gitu Lonceng, kan. ya. Kita kan Lonceng. mikir kan aneh juga, ini di tengah itu ada suara kayak gitu. Nah, ada salah satu orang yang dituakan di kapal tersebut ngomong, matikan saja lampu, jangan berisik, tutup pintu. Sebenarnya namanya orang-orang kapal kan tahu sendiri, Iya. Mas. Ada yang nggak percaya, ada yang bahasanya istilahnya menyepelekan. Iya. Pas tepat itu di situ kapal kita tersambar petir. Padahal waktu itu kita berada di perang itu kan cuaca agak tenang juga. Kapal kita kesambar petir, mesin mati, kelistrikan mati, bahkan untuk satelit sama radio kontak pun kita Mati. nggak fungsi. Iya. Akhirnya kita nekat turunkan jangkar, kita labuh di situ, kita coba betulkan, ternyata mentok, kita udah nggak bisa. Nah, kira-kira jarak berapa mil kita lihat ada kapal lain, akhirnya saya putuskan untuk nembakkan flare ke atas. Nah, alhamdulillah kapal itu mendekat sama kita dan ternyata masih sama-sama kapal dari Pekalongan. Akhirnya kita nempel, coba kita perbaiki, ternyata tidak bisa. Paginya kita masuk ke kapal saya digandeng ke Pulau Masa Lembu. Di situ kita cari mekanik, dengan nggak ada. Kita ke Pulau Masa Kambing, Iya. ternyata juga nggak ada. Akhirnya kita putuskan untuk tarik kapal kita ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kita itu digandeng sekitar 4 hari 5 malam. Wah, lama juga itu, Bro. Karena satu faktor kapal kita nggak bisa lari Iya. cepat, satu cuaca juga agak ekstrim Iya. waktu itu. Kita nyampe di Kota Baru, kita belum apa-apa kan, masih nunggu mekanik belum datang. Saya coba inisiatif untuk melepas aki untuk kita charge ke darat. Iya. Waktu itu saya iseng coba untuk starter gitu loh. Ternyata waktu saya starter kapal itu mesin bisa jalan gitu loh. Setelah itu saya bandrekkan ke dompeng, istilahnya yang dinamakan dompeng untuk kelistrikan, itu nyala. Semua kelistrikan itu nyala, kapal mesin jalan, satelit berfungsi, dan radio kontak pun jalan. Jadi keanehannya kan di situ. Itu selang berapa waktu, Mas? Itu waktu kita masuk ke Kota Baru, Mas, jadi sudah digandeng, sambil digandeng itu kita ngakali memang udah nggak bisa. Lanjut dulu, Mas. Akhirnya ya kita kasih aja uang rokok lah untuk Yang narik itu. mekanik yang kita panggil, untuk yang narik itu kita istilahnya kita sama-sama senasib, jadi kita ganti solar saja. Iya. Kita putuskan untuk istirahat dulu di Kota Baru. Kota Baru Kalimantan ya. Yang ternyata di sana biaya sandarnya sangat mahal. Nah, waktu itu ya karena sudah dirasa gitu, mesin ini fix, kita nyari tempat nyandar yang murah. Kita nyebrang kisaran 6 jam kita ke Pulau Kerayaan. Sampai di Kerayaan itu ya mesin normal saja. Nah, memang ada mitosnya, ada beberapa para nelayan ya atau pelaut-pelaut itu bahkan bukan saja nelayan, tetapi pesawat yang terbang di atas segitiga Bermuda itu sering kejadian entah itu mesin mati, entah itu satelitnya mati ataupun seperti itu. Nah, ternyata memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di tempat segitiga Bermuda itu konon katanya memang tempat kumpulnya para jin yang besar. Nah, itu kan legenda dari orang-orang kapal itu mengatakan Pulau Masa Lembu itu adalah segitiganya Bermuda Indonesia gitu loh. Salam. Jadi kita memang tidak nyari ikan di situ. Kita ya biasanya dekat-dekat situ lah. Dan alternatif untuk merapat waktu itu ya Pulau Masa Lembu dan Pulau Masa Kambing yang paling dekat di situ. Jadi kita terpaksa ke situ dan akhirnya kita mengalami kejadian yang aneh. Pulau ini dekat dengan apa berarti? Pulau Kalimantan kah apa Dekat sama Sulawesi, antara Sulawesi dan Madura. Sulawesi karo Madura? Nah, ini teman-teman semua ya, bahwa ternyata kita juga harus meyakini bahwa di dunia ini itu kita sebagai seorang manusia itu hidup berdampingan dengan jin dan yang lainnya, karena memang di dalam Al-Quran sendiri pun juga sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah menerangkan tentang jin ya. Di surat An-Nas sudah ada kan,
minal jinnati wanas, dari golongan manusia dan jin. Ya, jadi teman-teman KPKL ini punya pengalaman sendiri-sendiri tentang bersentuhan dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang masih ragu tentang dunia astral dan dunia gaib itu ya, sebenarnya itu ada, hanya saja mungkin dia belum pernah bersentuhan. Jadi tetapi buat teman-teman ini yang sudah pernah merasakan secara real dengan matanya sendiri, mereka percaya dan memang itu memang ada seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri dulu obrolan untuk malam hari ini ya. Kita akan ngobrol lagi tentang tema-tema yang lain lagi, tentunya bersama channel Relawan Kaliloci. Oke, see you. Assalamualaikum. Ya, Ya, Oke.